kesehatan. Adapun kelompok kami yang berdatangan 4 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Ismail dengan NIM J1A1326. Di sini saya berkontribusi untuk membuat makalah atau menyusun makalah serta mencari referensi jurnal. Baik, saya serahkan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Batul Adabia dengan NIM J1A120346. Saya berkontribusi dalam mencari nulis ratu dan membuat makalah. Baik, di sini saya perkenalkan diri, nama saya Safira Walasapri Saragi dengan NIM 2021062. Kontribusi saya pada kelompok ini yaitu membuat PPT dan mencari beberapa materi yang masih belum. Baik, perkenalkan, nama saya Suwad Rondang dengan NIM J1A12030. Saya di sini berkontribusi mencari referensi jurnal. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh Rabiatul. Untuk Rabiatul untuk membacakan materinya. Terima kasih moderator. Untuk materi pertama mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan. Salah satu contoh kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan yaitu kebijakan dalam menangani COVID-19, di mana pemerintah melindungi masyarakat terhadap dampak COVID-19. Contoh kedua yaitu menangani penyakit tuberkulosis di Kota Yogyakarta dengan cara pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanggulangan tuberkulosis mengacu pada program nasional memiliki target untuk eliminasi tuberkulosis tahun 2030 dan Indonesia bebas tuberkulosis tahun 2050. Untuk kedua itu materi kedua dasar hukum. Kesehatan merupakan salah satu hak dan kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 dan pasal 34, di mana setiap individu memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan serta pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang layak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh Suwad Rondang. Kepada Saudara Rondang untuk membacakan materinya. Baik, di sini akan membawakan materi tentang gerakan pembangunan berwawasan kesehatan, di mana pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat dan setiap individunya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, perubahan ekologi dan lingkungan, dampak globalisasi, situasi morbiditas yang gagasan konsep epidemiologi serta kemajuan teknologi. Terus untuk visi, misi dan strategi demokrasi itu yang pertama visi masyarakat sehat yang mendirikan dan berkeadilan. Yang kedua misi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang termasuk swasta dan masyarakat memadai. Yang kedua untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan. Yang ketiga itu menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Dan yang terakhir itu menciptakan standar kelola pemerintah yang baik. Sekian dasar selanjutnya materi perubahan paradigma akan dibacakan oleh saya sendiri. Apa itu paradigma? Paradigma adalah pemikiran dasar kesehatan yang berorientasi pada peningkatan dan perlindungan penduduk sehat dan bukan hanya untuk penyembuhan orang sakit, sehingga kebijakan lebih ditekankan pada upaya preventif dan promotif, sehingga kebijakan lebih ditekankan pada dengan maksud melindungi dan meningkatkan orang sehat menjadi lebih sehat dan lebih produktif. Terus paradigma sakit, yaitu upaya orang sakit untuk menjadi sehat. Paradigma sakit merupakan kerangka berpikir dan cara berpandang dalam pembangunan kesehatan yang berfokus pada upaya kesehatan kuratif dan rehabilitasi. Dalam paradigma sakit, fokus pelayanannya ditujukan pada pelayanan dan pengobatan yang orang sakit. Paradigma sehat,
upaya yang membuat orang sehat tetap sehat. Paradigma sehat adalah cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang memandang masalah kesehatan saling terkait dan mempengaruhi banyak faktor yang bersifat lintas sektoral dengan upaya yang lebih arahkan pada peningkatan pemeliharaan serta perlindungan kesehatan. Paradigma sehat di sini mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Selanjutnya akan dibawakan oleh Safira. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya melanjutkan materi yaitu mengenai tentang MDGs atau Millennium Development Goals, merupakan program dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memecahkan masalah pembangunan global. Salah satunya yaitu kemiskinan ekstrim global. Jadi tujuan MDGs ini yaitu yang pertama ada memberantas kemiskinan dan kelaparan, lalu mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, serta menjamin kelestarian lingkungan hidup. Lalu selanjutnya yaitu ada sistem pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka pelayanan harus memenuhi berbagai syarat, yaitu tersedianya sarana dan prasarana, saling berhubungan antara pasien dan juga pemberi pelayanan, mudah dijangkau dan bermutu, sehingga akan berdampak terhadap keinginan pasien untuk kembali kepada institusi yang memberikan pelayanan kesehatan tersebut. Lalu tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan kesehatan secara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggara upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Lalu ada tujuan dari pelayanan kesehatan yaitu untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun masyarakat untuk mengatasi, menetralisasi atau menormalisasi semua masalah dan juga semua yang menyimpang tentang kesehatan yang ada dalam masyarakat. Sekian materi dari saya kembali kepada moderator. Itulah dari pemaparan dari kelompok kami. Saya persilakan kepada Ningsi untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan bertanya mengenai materi. Tadi kan kelompok Anda sudah menjelaskan tentang kebijakan pemerintah terkait dalam bidang kesehatan. Jadi pertanyaan saya ini, dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dalam bidang kesehatan itu, dalam hal ini COVID-19, jadi pertanyaan saya, apakah masyarakat juga telah mematuhi apa yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan kebijakannya yang telah ditetapkan tersebut? Kayak misalnya COVID, mungkin masyarakat sudah mematuhi perintah yang telah ditetapkan pemerintah tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Ningsi kepada Safira untuk membacakan jawaban yang telah didapatkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ningsi, yaitu jika kita bicara tentang bagaimana masyarakat mematuhi atau tidak terkait kebijakan pemerintah tentang penanganan COVID, maka bisa dibilang bahwa ada sebagian masyarakat yang mematuhi dan ada juga yang masih acuh tak acuh tentang kebijakan pemerintah tersebut, dikarenakan masih adanya beberapa masyarakat yang sepele tentang COVID sehingga kebijakan pemerintah dianggap sebagai angin lalu saja. Sekian yang dapat saya jawab. Saya berikan kepada moderator. Saya kembalikan kepada Saudari Ningsi. Baik, jawabannya sudah cukup jelas, saya terima dengan baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan berargumen tentang materi yang dibawakan oleh dosen sebelumnya. Menurut saya, dalam konsep organisasi, di situ ada materi perilaku organisasi, yang dimana yang pertama peningkatan kepuasan kerja, yang dimana peningkatan kepuasan kerja itu mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, pembelaan terhadap atau tindakan tidak masuk kerja yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi. Yang ketiga, penurunan turnover. Turnover yang dimaksud di sini adalah pengunduran diri para pekerja atau anggota dalam sebuah organisasi. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Suatu organisasi dinyatakan produktivitas jika mampu mencapai tujuannya dengan baik dan sesuai. Mungkin dari
Itu materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang saya pahami dari materi pada dosen sebelumnya yaitu tentang konsep organisasi, yaitu bentuk-bentuk dari organisasi dibagi menjadi 4, yaitu organisasi lini atau garis atau biasa disebut dengan line organization. Lalu yang kedua ada organisasi lini atau garis dan staff atau biasa disebut dengan line and organization. Lalu yang ketiga ada organisasi fungsi atau disebut dengan functional organization, dan keempat yaitu ada organisasi panitia atau komite organization. Oke, dari saya teman saya. Baik, materi yang saya pahami dengan dosen sebelumnya yaitu mengenai konsep organisasi, di mana organisasi adalah sebuah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan, baik itu yang disampaikan baik untuk materi yang saya pahami dari dosen sebelumnya itu mengenai proses manajemen, yang mana itu proses manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Di mana itu proses manajemen sini terdapat ada 4 tahap. Yang pertama itu planning, yang kedua organizing, yang ketiga voting, yang keempat controlling. Sekian dari saya. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami, adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.